sudah selesai dijalankan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan terkait ada 3 sebetulnya di BAP sore ini, yaitu saudara Devi, Ence dengan Arnold. Saat ini kami sudah selesai dijalankan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan terkait ada 3 sebetulnya di BAP sore ini, yaitu saudara Devi, Ence dengan Arnold. Arnold sendiri statusnya sekarang sudah tersangka dan sudah ditahan di Polsek Pancoran ini. Dalam tetapi saudara Devi dengan Ence tadi sudah menutup BAP, tapi saudara Ence belum selesai BAP-nya, akan dilanjutkan pada hari Kamis nanti. Kamis tanggal 3 Desember. Poinnya sih sebetulnya hanya seperti poin yang awal, cuman dalam hal ini penyidikan lebih detail lagi, membuka keterkaitan karena fakta yang awal adalah cerita yang awal begitu terjadi proses penganiayaan pemukulan, di mana saudara Arnold hanya menceritakan pemukulan itu sebagai kejadian yang eksiden biasa. Nah, dalam keterangan saya terkini bahwa saudara Arnold, saudara Ence, saudara Devi sudah memberikan keterangan sebenarnya bahwa itu bukan kejadian biasa, itu ada unsur perencanaan. Mereka melakukan pemukulan dikarenakan ada order. Order itu didapat dari seseorang, rekanan mereka sendiri, dan menurut keterangan orang yang memberi order itu diberikan oleh orang lain lagi, yang saat ini mungkin ya seperti public figure gitu. Nah, pemberian order itu ada motifnya, motifnya adalah ketersinggungan si pemberi order kepada Mama Jega, Mama Isa, dikarenakan ada persoalan Mama Isa menjauhkan dia. Itu menurut cerita Tommy, cerita saudara Tommy yang memberikan order kepada klien kami semua. Jadi dasarnya hari ini lebih kepada membuka fakta yang sebenarnya terkait peristiwa hukum yang terjadi dengan pemukulan terhadap Mami Isa di Kalibata. Tersangka ditunjukkan siapa yang kasih orderan untuk pemukulan Mami Sega, dan saya sebut bahwa yang dikasih orderan itu dari Nikita Mirsana. Ya. Terus apa lagi Bang? Itu aja. Itu aja. Nah, kan sejauh ini Bang, berapa jam kami menunggu Bang? Pertanyaannya apa aja Bang? Siapa ada berapa pertanyaan? Orderan, terima duitnya di mana, siapa yang mau dipukul, alamatnya di mana, Terima uangnya di mana, pembayaran, terima uang di mana, pemukulannya di mana. Abang masih ingat nggak berapa pertanyaan Bang? 14. 14 pertanyaannya Bang? 14. Itu Abang jawab semua atau? Ya, saya jawab. Abang jawab semua dengan fakta ya Bang? Ya. Harapannya apa nih Bang ke depan Bang? Semoga atur di dalam pameran ini terungkap. Masuk penjara juga lah. Ya itu Nikita Mirsani. Melaporkan Mbak Dea sebagai pihak yang mentransfer ya? Itu sudah sampai di mana perkembangannya Bang? Ini laporan masih baru. Jadi laporan tanggal 28 hari ini. Tanggal 27. Saya melaporkan tanggal 27. Dan laporannya sesuai pasal 353
penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Terlapornya siapa? Terlapornya Dea Hanifah Putri dan kawan-kawan. Karena Dea tidak kenal Tommy. Pasti ada perintah dari seseorang yang memerintahkan Dea untuk mentransfer kepada Tommy. Nah, dasar laporan inilah berdasarkan ada bukti transfer itu. Nanti kita tinggal tunggu proses ini mau dilimpahkan ke Polres atau dilimpahkan ke Polsek atau memang ditangani sama Polda Metro. Itu aja sih. Dapat mengembangkan apa yang terjadi. Kenapa kami melaporkan dia? Dasarnya ada bukti permulaan yang kami punya, yaitu keterangan dari saudara Tommy. Berikut bukti transfer yang diberikan kepada Tommy kepada Budi dengan teman-teman. Itu ada nama Dea Ananda Putri. Hanifah Putri. Dea Hanifah Putri. Tapi dalam hal ini tentu kejahatan punya motif. Kejahatan punya motif, tindak pidana punya motif. Dari motif inilah kalau kita melihat Dea Hanifah Putri tidak ada hubungan dengan Mama Isa, tidak ada hubungan dengan adik-adik ini. Jadi kemungkinan motif itulah yang harus dibuka polisi, siapa yang punya motif di balik ini. Tapi karena kita masih mendapat fakta awal adalah Dea dengan bukti transfernya, yang untuk saat ini kita laporkan Dea. Tapi kita berharap penyidikan dapat mengungkap. Untuk dia sendiri sudah ada rencana mau dipanggil, Bang? Untuk sampai saat ini kita belum tahu. Ini kan baru kita buat laporan, yaitu tadi kita berharap supaya proses penyidikan bisa cepat sehingga penyidik bisa melakukan tindakan-tindakan sedikit cepat untuk mengungkap ini supaya dapat terbuka seorang yaitu 351 penganiayaan. Jadi kalau terkait ini memang 351 karena mungkin pihak Polsek hanya membahas 351-nya, akan tetapi untuk perencanaan segala macam rekan kami sudah membuat laporan tersendiri 353 dengan harapan bisa 353 ayat 1 karena di situ ada unsur perencanaannya. Jadi yang karena ini pidana harapan kita adalah aktor intelektual dari perkara ini semua bisa terungkap. Jadi kami juga berharap kacamata publikasi infotainment itu dirubah karena ini pidana murni. Sehingga tentu kami juga membutuhkan gerakan cepat dari proses penyidikan agar proses pengungkapan dari hulu sampai hilir, siapa pelaksana, siapa perantara, siapa pelaku, siapa aktor intelektual di belakang itu terungkap. Dan kami juga berharap, karena sudah banyak rumors yang beredar, ada yang punya niat untuk keluar negeri segala macam, ada tindakan cepat dari proses penyidikan sehingga